Ustaz, jazakallah khairan atas paparannya. Kita langsung saja ke tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya untuk raise hand. Baik, kita akan membacakan pertanyaannya. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak agar menyukai belajar menghafal Al-Quran? Dan bagaimana mengatasi anak yang kurang percaya diri dalam bergaul? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Ada dua pertanyaan di sini, pertanyaan yang menarik sekali ya tentang bagaimana membuat anak cinta untuk menghafal Al-Quranul Karim. Jadi, Anda nggak tahu anak itu umur berapa. Tapi yang jelas, anak-anak ini tergantung orang tuanya. Kita bisa melihat anak-anak yang hafal lagu-lagu ini ya, hafal lagu-lagu ini, ada yang hafal lagu-lagu kebangsaan semua negara. Kok bisa dia hafal? Karena dibiasakan. Wah, pada masa sekarang ini Masya Allah. Rumah kita itu bisa 24 jam isinya Al-Quranul Karim. Ketika anak-anak itu bermain, setelkan Al-Quranul Karim. Dia main mobil-mobilan, dia sedang mewarnai, dia sedang apapun yang dikerjakan anak-anak, Masya Allah. Suara lantunan Al-Quran tetap dibacakan buat dia. Dan sekarang ada media yang begitu indahnya jamaah. Anak-anak tuh sering melihat kartun ya, atau melihat binatang-binatang. Tunjukkan kepada dia seperti dia nonton, tapi suaranya lantunan Al-Quran Karim. Sehingga dia itu terbiasa. Yang dia dengar itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak itu nggak usah dipaksa, kamu harus hafal ini, enggak, dibiasakan dia. Dengan harapan ketika sudah terbiasa, tanpa disuruh pun tuh anak tahu-tahu bisa baca Al-Fatihah. Kemudian ketika dia sudah mulai bisa memahami, mulai bisa dikasih tahu, tuh anak sudah mulai tahu mana tangan kiri, tangan kanan ya. Udah mulai paham, bisa dikasih tahu nih. Sampaikan kepada dia, kenapa kok menghafal Al-Quran Karim? Ini motivasi buat dia. Tapi sebelumnya dibiasakan aja anak itu. Di mobil yang disetel Quran ya, mau tidur juga kita setelkan Al-Quran Karim. Insya Allah anak-anak itu jadi cinta sama Al-Quran Karim. Apalagi kalau kumpulnya sama anak-anak yang hafal Quran. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua jemaah? Apa Ustaz Lukman? Anak-anak yang nggak percaya diri ya. Iya. Bergaul sama kawan-kawannya. Nah, jadi anak-anak itu memang ada yang pemalu banget. Caranya gimana agar anak itu mau bergaul? Kita yang panggil anaknya orang tuh gaul sama dia. Bukan kita, sana-sana berangkat. Dia malu gimana disuruh berangkat. Bagaimana sekarang kita memancing anak orang untuk bergaul sama dia. Main sama dia. Kadang-kala didampingi dulu. Nanti ketika lagi main, omongkan, ibu mau masuk dulu ya. Ibu ada urusan, tunggu sini. Jadi biasakan dia bersama kawannya. Mungkin dia masih takut, masih malu. Ya dibiasakan. Sambil nih anak didoain. Tiap pagi baca doa. U'idzuka bikalimatillahi tammat min syarri syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Jadi insya Allah dengan kita membiasakan dia bergaul, kita yang panggil kawan, kita yang bawa dia. Memang dalam kondisi pandemi mungkin kita nggak bisa kemana-mana. Tapi ada di masa yang mungkin insya Allah segera Allah angkat pandemi ini, kita bisa bawa anak kita kenalkan dia sama sahibnya. Kemudian agar dia percaya diri, dia kasih dia sesuatu, bagikan kepada kawan-kawanmu ya. Sehingga dia merasakan indahnya berbagi. Bagaimana kawan-kawan dia kemudian mencintai diri dia. Ada tumbuh saling mencintai di antara mereka. Jadi butuh pembiasaan. Insya Allah dengan cara seperti itu akan mulai terkikis ketakutan dia untuk bergaul sama orang lain. Memang jamaah Nabi SAW mengatakan alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang berbaur sama manusia dan sabar disakiti mereka. Sabar disakiti mereka. Antum sebagai orang tua harus sabar ketika anakmu disakiti sama temannya. Biasa didorong, jatuh.
ditarik barangnya dia. Sampaikan kepada, oh nggak apa-apa nak, nggak apa-apa nak, bismillah nggak apa-apa, main lagi nak sama kawanmu. Tapi ada orang tua ketika anaknya didorong jatuh, tahu-tahu dia pasang badan, siapa yang dorong engkau? Akhirnya sang anak jadi nggak mau bergaul sudah. Tapi kita kuatkan dia, nggak apa-apa. Mana tadi yang dorong ya, minta maaf ya, main yang baik-baik ya. Kasih nasihat mereka. Sekali lagi tadi ajak anak untuk berbagi sama kawan-kawannya, insya Allah sambil kita doakan semoga sifat itu menghilang dari diri dia. Hadza wallahu a'lam bishawab.